Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 222060218 mata kuliah Mikroekonomi Islam. Di video ini, saya akan membahas materi dari kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar dan intervensi pasar dalam pandangan Islam. Yuk kita simak. Oh ya teman-teman, apakah kalian tahu kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar itu bagaimana? Jadi, pada prinsipnya mekanisme pasar diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand. Pada hukum teori permintaan atau demand, itu semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan semakin rendah harga barang, maka jumlah permintaan barang akan semakin tinggi. Teori permintaan inilah terjadi pada konsumen. Bisa dilihat dari gambar kurva pergerakan harga di samping. Pada garis yang menunjukkan berwarna hitam dari kiri atas ke kanan bawah yang bersimbol D adalah demand tetap, dan garis kuning dari kiri atas ke kanan bawah adalah demand naik, dan garis hijau kiri atas ke kanan bawah adalah demand turun. Selanjutnya, pada hukum teori penawaran atau supply, itu semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan naik, dan semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Teori penawaran ini terjadi pada produsen atau penjual. Bisa dilihat dari kurva di samping garis kiri bawah ke kanan atas yang bersimbol S, itu adalah supply tetap, dan garis merah di atas garis hitam adalah supply turun, dan garis ungu di bawah garis hitam adalah supply naik. Nah, jadi kurva pergerakan harga ini adalah jika Q adalah supply turun, demand turun, maka harga akan turun. Jika R adalah supply turun, demand tetap, maka harga akan naik. Jika T adalah supply tetap, demand naik, maka harga akan naik. Dan jika U adalah supply naik, D naik, maka harga akan turun. Jika V adalah supply naik, demand tetap, maka harga akan turun. Jika W adalah supply naik, demand turun, maka harga akan turun. Jika X adalah supply tetap, demand turun, maka harga akan turun. Jika Y adalah supply turun, demand naik, maka harga akan naik. Jadi, itulah teori penawaran dan permintaan yang terjadi di kurva pergerakan harga. Selanjutnya, intervensi pasar. Bagaimana intervensi pasar dalam pandangan Islam? Intervensi pasar atau taksir dalam pandangan Islam boleh dilakukan dengan syarat, situasi, dan kondisi yang benar-benar darurat, di mana tidak ada lagi ditemukan kestabilan pasar, bahkan menciptakan kezaliman pada produsen terlebih konsumen. Namun, jikanya keadaan darurat tersebut mampu diatas dengan cara lain, dengan taksir atau intervensi pasar, maka jalan lain tersebut lebih baik untuk dilaksanakan. Contoh taksir pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab ketika itu mengatasi persoalan inflasi yang terjadi akibat panen yang gagal ini dengan mengimpor gandum secara besar-besaran dari Fustat ke Mesir. Jadi mekanisme dalam pasar Islam itu berada dalam keseimbangan atau ikhtisot, tidak ada subordinat dan dijamin kebebasannya di dalam Islam. Sekian, terima kasih, materi itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.